Gitu. Kalau tadi kan dari tadi kita ngebahasnya Unpad terus ya. Kalau di luar Unpad nih di Indonesia sendiri kan aku pernah baca di Kemendikbud itu Pak Nadiem ini memberikan keringanan UKT nih untuk para mahasiswanya yang sedang berkuliah. Kalau di luar Unpad mungkin Kang Romi atau TGB itu mendapatkan info-info dari teman-teman kamu lainnya seperti apa gitu penanganan UKT di sana. Aku dapet sih, mungkin terutama karena adik aku tuh beda univ ya sama aku. Adik aku tuh di Undip. Nah, jadi pas kemarin masalah UKT ini dia banyak cerita gitu sih. Nah, kalau di Undip tuh beda sama Unpad. Unpad tuh double kan, ada yang beasiswa Kemendikbudnya iya, terus Unpadnya sendiri punya penyesuaian UKT gitu. Kalau di Undip tuh enggak, mereka cuma punya beasiswa Kemendikbud ini doang dan beasiswa Kemendikbud ini tuh cuma dikasih buat golongan UKT kalau nggak salah ya golongan UKT 1 dan 2 kalau di Undip tuh. Berarti Waduh, masih golongan lebih 1 2 doang. Iya, mereka ada persyaratan UKT-nya golongan berapa gitu. berarti masih lebih baikan Unpad gitu ya. Baik lebih bukan maksudnya lebih ya lebih wise Unpad gitu buat memberikan keringanan yang lain selain yang dari Kemendikbud ini. Setuju nggak? Iya sih, walaupun agak ribet sih. Iya, duh, itu benar ribet banget sih. Apalagi ribetnya itu waktu beasiswa Kemendikbud. Karena itu kita bukan pakai sistem by human gitu. Bukan by system lagi. Nah, karena kita pakai by human gitu kan. Banyak human error juga gitu di situ tuh. Jadi kesalahan-kesalahan dari manusia itu kan memang susah ya untuk diatasinya tuh daripada sistem kan. Sistem kan kita bisa langsung tahu nih letak kesalahannya di sini. Kalau dari manusia itu ya kita harus ngecek satu-satu, kita harus ngevalidasi satu-satu, verif satu-satu, ada proses wawancaranya juga satu-satu gitu kan. Nah, di situ sih yang paling meribetkannya gitu. Oh, emang alurnya Kemendikbud di Unpad gimana nih Kang Romi? Tidak terdengar Kalau hawar-hawarnya. iya, kalau di Unpad itu jadi memang prosesnya kita secara manual karena kita juga ingin turut apa ya namanya itu. Ada apa ya namanya itu? Ada dari pihak mahasiswanya. Iya, ada pokoknya pihak mahasiswanya yang megang gitu kan. Supaya kan kita benar-benar objektif gitu. Kita benar-benar objektif. Nah, makanya kita pakai sistem ya kita terpusat dari BEM Kema Unpad gitu. Kita membuat Vkom, BEM Kema membuat Vkom dan semua mengisi terintegrasi ke sana. Nah, karena memang dari seluruh fakultas ini ada 16 gitu. Fakultas ini ada 16 dan semuanya dipegang sama BEM Kema. Ya tentu saja gitu dengan apa ya namanya terbatasnya SDM yang ada di BEM Kema gitu mengatasi ribuan mungkin ya ribuan atau puluhan ribu mahasiswa Unpad gitu itu gimana gak ada kesalahannya gimana gak capeknya gimana gak ribetnya gitu kan kita mengurusi mungkin dari BMKMA ya BMKMA mengurusi ribuan mahasiswa Unpad gitu itu wah ribet banget paling kan untungnya gitu untungnya aja dari BMKMA ya meminta bantuan gitu ke kita fakultas ya kita kolaborasi iya gitu untungnya aja uh, ada beberapa mahasiswa yang menetap mungkin tuh berkorban demi demi hajat yang banyak berkorban menetap di Jatinangor dan apalagi saya salut gitu aku salut gitu ngelihat kayak Kang Rizal, Kang Urfan dan teman-teman ketua BEM dari fakultas-fakultas lain
itu yang nyampe menetap di Jatinangor gitu demi mensejahterakan hajat banyak. Itu kalau ngurusin si UKT ini gitu ya. Iya, apresiasi banget itu buat ketua BEM dari fakultas-fakultas dan BEM Unif. Parah sih. Tapi kalau dibandingin nih antara yang beasiswa Kemendikbud sama yang keringanan UKT dari Unpad sendiri, dari adkesma masing-masing fakultas lebih repot ngurusin yang mana nih? kalau aku penyesuaian UKT karena jauh lebih banyak. Jadi kalau di FAPSI itu emang kita maksimalin dulu semua orang di penyesuaian UKT biar nggak ada biar kalau bisa sih nggak ada yang ikutan Kemendikbud. Kenapa? Karena di awal aja tuh udah ribet banget. Maksudnya kayak salah persepsi tentang syarat dari Kemendikbudnya itu. Makanya jadi sempat kehambat juga dan kehalang. Nah, kalau aku sih lebih ribet penyesuaian sih dibanding Kemendikbud. Kayaknya kalau Romi lebih lebih ribet Kemendikbud gak sih, Mi? Iya bener Kak. Iya Kayak kalau dari aku tuh memang lebih ribet di Kemendikbud. Karena apa? Karena kan ini seperti yang aku bilang kan tadi, ini sama manusia gitu kan, bukan by system gitu. Dan akhirnya kita ngecekin satu-satu. Mungkin Papsi udah terbiasa kan, karena ini mungkin mirip-mirip ya, skemanya mirip-mirip, ada wawancaranya dan lain-lain gitu kan. Nah, maka dari itu kita ngerasanya agak ribet aja sih, ribet ngelihat kan awalnya tuh untuk Basecamp ini seharusnya ya, yang aku pribadi gitu, menurut aku pribadi, Basecamp tuh seharusnya, beasiswa Kemendikbud tuh seharusnya tuh ada di jaring pertama, jaring pengaman yang pertama sebelum penyelesaian UKT. iya, Karena bener. untuk Basecamp ini udah pasti gitu dapat gitu orangnya. Udah pasti dapat dan pengurangannya juga pasti gitu. Segini. Mungkin nanti ada beberapa orang yang memang ada yang dibebaskan, terus ada yang nyampe 0 rupiah gitu kan. Nah, karena kan penyesuaian UKT ini lumayan agak ada 4 pilihan kan. Mungkin ada yang ketolak, mungkin ada yang keterima di yang skema 1, skema 2, skema 3, skema 4 gitu kan. Apalagi kan untuk penyesuaian UKT ada proses bandingnya juga. Ada beberapa orang yang memang bandingnya tertolak, terus dialihkan ke beasiswa Kemendikbud. Terus ada yang keberatan penyesuaian, itu dialihkan lagi ke beasiswa Kemendikbud. Terus ada beberapa orang yang memang telat informasi mengenai penyesuaian UKT. Karena yang seperti yang kita tahu kan, mahasiswa Unpad itu kita berbicara bukan hanya di Jawa doang gitu, tapi di seluruh Indonesia, seluruh penjuru Indonesia gitu kan. Ada yang memang daerahnya sulit untuk sinyal, ada yang memang mudah banget buat sinyal. Kan kita gak mungkin menyeluruh ke semuanya gitu. Itu sih tantangan terberatnya. Kita harus nge-share informasi ini supaya mahasiswa tuh semuanya tahu gitu. Bakal ada penyelesaian UKT, beasiswa Kemendikbud. Nah, karena memang di awal penyelesaian UKT ada beberapa orang yang memang, kalau di fakultas aku ya, di FEB itu ada beberapa orang yang memang belum dapat informasinya, maka dari itu kita alihkan ke beasiswa Kemendikbud. Dan akhirnya semuanya didaftarkan, terus kita memproses alurnya secara manual kayak gitu. Ada proses wawancaranya, ada proses verifikasi datanya, dicek terus satu keaslian datanya. Karena itu memang kita kan nggak pakai sistem ya. Kalau pakai sistem kita tinggal masukin di input, nanti validasi gitu kan, ngecek keasliannya. Kalau ini kan kita harus ngecek satu-satu, oh ini asli, oh ini gak jelas nih fotonya, harus minta lagi ke orangnya, hubungin orangnya langsung, terus harus konfirmasi sama orangnya langsung kalau misalkan ada kecacatan atau apa gitu, ada informasi yang jelas. Apalagi kan kemarin kalau dari FEB sendiri itu ada kesalahan dari formula, kan kita nyusunnya di Excel ya. Iya. Nah di situ ada kesalahan formula dan itu mempengaruhi angka-angka yang di belakangnya itu jadi 0 semua. Waduh. Dan kita harus memperbaiki satu-satu.
memperbaiki formulanya lagi kayak gitu. Kurang Mungkin efektif gitu ribet ya. Ribet Iya, banget. betul. Gitu. Mana yang ikutnya hampir 1.000 orang, coba se-Unpad, ya Allah, pusing. Pusing pisan pokoknya malah. Tapi terima kasih loh ya untuk adkesma di fakultas maupun di universitas telah memperjuangkan hak-hak kami gitu ya. Untuk mendapatkan keringanan untuk pembayaran UKT kemarin. Terima kasih. Sama-sama senang membantu kok. Iya, sama-sama. Ya, nanti dibalasnya sama yang di atas tapi bukan bohlam lampu ya. Aduh, di atas apa? Tuhan kita semua. Ya nggak apa-apa kok. Yang penting teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian senang, ya kita juga ikut senang gitu ngelihatnya. Iya. Kita ya gitu.